juga mengenai sistem kelembagaan di Batu Cermin ini, apakah ada keterlibatan dari masyarakat lokalnya atau bagaimana Pak? Atau pihak Iya, jadi sebenarnya begini, kalau sebelum COVID kemarin itu memang ada keterlibatan masyarakat. Jadi tiketing untuk lokal guide itu kemarin kan ada di BUMDes. Jadi pengelolaan itu oleh desa ya. Sehingga ada manfaatnya untuk masyarakat. Misalnya pertama parkir itu kan notabene harus orang yang KTP-nya KTP Batu Cermin, itu salah satunya. Terus guide-nya juga harus guide orang Batu Cermin, tidak boleh guide orang lain, itu kemarin. Terus petugas kebersihan di dalam sini itu juga orang Batu Cermin, jadi ada manfaatnya untuk masyarakat lokal. Nah sekarang ketika COVID menimpa, itu kan stop sudah tuh. Nah ini kan lockdown. Lockdown berarti tidak ada tamu. Setelah COVID, diambil alih lagi oleh pemerintah. Kita Pemda ini kan punya pihak ketiga itu yang saya sebutkan tadi, Perumda Bidadari. Jadi mereka itu yang kerjasama dengan Pemda untuk pengelolaan bangunan ini. Sehingga sekarang ini desa juga mau masuk juga kan agak sedikit repot ya. Sehingga yang ada di area ini kan Perumdanya kantor di situ, kan tidak mungkin desa masuk lagi. Saya tidak tahu nanti ke depannya seperti apa, apakah kita lokal guide-nya diserahkan ke Perumda atau tidak, itu yang belum tahu ya. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin sambil jalan. Sambil jalan. Oke. mengenai ini mengenai aturan yang ada di Batu Cermin ini Pak, apakah ada aturan khusus untuk warga lokal yang mengunjungi Batu Cermin dan juga warga mancanegara gitu Pak? Apakah ada aturan khusus yang dibuat oleh lembaga yang berkontribusi dalam Batu Cermin? Jadi aturan ini maksudnya begini, kalau ada tanya itu kan, menurut saya yang dimaksudkan itu aturan berkunjung untuk ke areal ini. Untuk masuk ke Gua Batu Cermin. Iya, jadi kalau aturan itu yang pertama ya, yang paling penting kan dia masuk harus entrance tiket dulu tuh. Jadi dia harus beli tiket dulu. Jadi kalau dia tidak beli tiket, berarti notabene dia tidak bisa masuk. Itu aturan. Itu berlaku bagi turis lokal, turis Wisnu, dan turis asing. Jadi dia ketika dia berada di areal ini, dia mau masuk ke areal ini, yang pertama itu aturannya harus pegang tiket. Kalau pegang tiket berarti dia harus beli. Itu yang pertama. Yang berikut, ketika dia berada di areal ini, apapun yang ada di dalam tidak boleh dibawa keluar. Itu aturannya. Jadi ketika dia kedapatan membawa sesuatu dari dalam, misalnya ular, atau misalnya apapun yang ada di sini, itu nanti kami lapor di polisi. Terus kedapatan merusak areal ini, kami lapor polisi. Jadi itu aturan yang
menjadi perhatian bagi para tamu. Jadi biasanya begini adek, kami itu guide di sini, tamu yang kesini itu kami briefing. Apapun yang ada di area, jadi kami briefing mulai dari areal ini seperti yang tadi saya sampaikan, apapun yang ada di dalam, itu yang ada tanya tadi, itu tidak boleh dikatakan. Jadi tugasnya tamu itu hanya berkunjung, ambil gambar, mau recorder, no problem. Jadi semua aturan-aturan berkaitan dengan batu cermin ini Pak itu dibuat oleh Dinas Pariwisata. Ya, jadi sebenarnya kalau bakunya kan belum ada. Iya. Tetapi dari kepala dinas sudah wanti-wanti ya, sudah menyampaikan kepada guide semua bahwa itu perlu disampaikan kepada tamu. Jadi kami juga ada SOP, Standard of Personal Procedure. Bagi lokal itu nanti bisa dilihat di depan, ada ditempel di kaca itu. Aturannya. Ya, SOP nanti kalau mau apa, mau kopi, mau foto boleh. Ya. Ada lagi sambil jalan. Nah, silahkan. Mau Bagaimana